Cuk, gue mau nanya nih ya, agama Rasulullah itu sebelum diutus jadi nabi atau rasul itu menganut kepercayaan apa atau akidah apa gitu? Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul itu tidak beribadah apa-apa atau tidak menganut kepercayaan apa-apa. Cuman yang paling kuat dan benar, Nabi Muhammad SAW menganut syariat Nabi Ibrahim, yaitu Al-Hanifiyah. Diterangkan dalam kitab Tafsir Al-Alusi. Aisyah radhiyallahu anhu pernah menceritakan peristiwa yang dialami Rasulullah menjelang datangnya wahyu. Salah satunya, Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro melakukan tahanut. Hadis riwayat Bukhari. Makna tahanut menurut Ibnu Hajar Al-Hafiz, maknanya ada dua. Pertama, tahanut artinya tahanuf, yaitu mengikuti ajaran Hanifiyah, itulah ajaran dan milah Ibrahim. Kedua, tahanut artinya menjauhi dosa dari kata al-hins yang artinya dosa, dan kata tahanut memiliki arti yatazannabu al-hins yang artinya menjauhi dosa. Dan berhala masuk ke kota Makkah saat kakeknya Nabi Muhammad SAW masih kecil. Sebelumnya, bangsa Arab masih bertauhid dan Nabi Muhammad dengan kakeknya tidak sama sekali menyembah berhala karena masih mewarisi ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allahu a'lam bishawab. Lalu, bagaimana dengan nabi-nabi lain? Apa akidah mereka? Oke, sebelum gue bahas tentang agama apa yang dianut para nabi sebelum era Nabi Muhammad atau agama apa yang dianut Rasulullah, gue mau jelasin sedikit tentang akidah dan syariat. Akidah, keyakinan adanya satu Tuhan atau monoteis. Monoteis itu apa? Secara terminologi, monoteisme berarti kepercayaan kepada satu Tuhan. Dengan demikian, monoteisme merupakan kepercayaan kepada keesaan Tuhan. Monoteisme itu sejalan dengan akidah tauhid, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi selain Allah. Kalau syariat adalah aturan dan hukum-hukum dalam agama. Jadi, hubungan antara akidah dan syariat disebut dengan agama. Artinya, seseorang yang beragama harus memiliki dua aspek dasar ini, yaitu memiliki keyakinan serta menjalankan dan mematuhi semua aturan agamanya. Jadi, konsep agama sebelum munculnya syariat Islam, agama tidak memiliki nama, hanya ada akidah dan syariat tanpa nama yang khusus. Dan Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, mereka memiliki keyakinan yang sama, menyembah Tuhan yang sama, namun dengan aturan agama dan tata ibadah yang berbeda. Dan begitu, Nabi Adam, Nuh, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW juga disebut sebagai Muslim. Muslim artinya berserah diri, karena mengimani Tuhan yang sama walaupun dengan syariat yang berbeda. Pada masa itu, umat manusia masih terbagi-bagi berdasarkan kaumnya dan nabinya masing-masing. Barulah di era Nabi Muhammad SAW, dakwahnya menjadi universal bagi seluruh bangsa dan kaum. Berhubung Nabi Muhammad SAW nabi terakhir, oleh karenanya Allah tegaskan syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dan keyakinannya dengan nama Islam, tertulis dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi sebenarnya nama Allah sudah dikenal bahkan sebelum Nabi Muhammad menerima risalah terakhir. Jadi kesimpulannya, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, mereka memiliki keyakinan yang sama, yaitu memiliki akidah yang satu, menyembah Allah yang esa. Hanya saja mereka memiliki syariat atau tata cara yang berbeda. Dan Allah tidak pernah menamakan sebuah konsep agama mereka dengan sebutan khusus apapun. Nah, kemudian risalah kenabian terakhir, yakni masa kenabian Muhammad SAW, barulah Allah menamakan keyakinan dan syariat ini dengan terang-terangan. Tertulis dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dengan begitu, nabi-nabi sebelumnya juga disebut sebagai Muslim, walaupun mereka tidak menyebutnya dengan sebutan Islam, karena Muslim itu artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.